Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Abdul Muiz. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Menjelang tahun politik seringkali terjadi eksplorasi dan eksploitasi nilai religius untuk kepentingan politik. Akademisi Fakultas Hukum UB Dr. Ali Syafaat menilai hal tersebut sebagai tindakan yang tidak tepat. Bila hal tersebut diteruskan, menurut Ali menjadi berbahaya bagi kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan kepada masyarakat dalam rangka pemilu lebih tepat jika menonjolkan kinerja dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Momen tahun politik identik dengan banyaknya tokoh yang berkunjung ke berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan ini menggunakan berbagai cara termasuk pendekatan dengan menunjukkan sikap religiusitas. Pendekatan religiusitas tidak dapat disalahkan, namun jika menjurus ke arah eksploitasi, religiusitas menjadi hal yang kontraproduktif. Sikap religius yang dieksploitasi secara berlebihan dikhawatirkan akan menjadikan masyarakat awam tidak dapat melihat secara objektif kualitas tokoh tersebut. Diharapkan para tokoh juga memperkuat kompetensi dan program yang mampu menjawab persoalan real masyarakat. Tentu saja realitas politik menunjukkan bahwa religiusitas itu menjadi salah satu identitas yang kental bagi masyarakat Indonesia. Boleh saja religiusitas itu dijadikan sebagai simbol identifikasi, tetapi tentu tidak boleh religiusitas itu dieksploitasi demi keuntungan politik semata dengan membenturkan dengan kelompok religius yang lain. Karena kalau itu terjadi, maka politik itu akan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Politik itu nanti akan menimbulkan konflik sosial yang justru tidak bermanfaat, baik bagi negara maupun bagi proses politik demokrasi itu sendiri. Karena orang tidak akan lagi percaya bahwa demokrasi itu merupakan jalan terbaik, merupakan sistem terbaik bagi kehidupan kita. Wawasan nasionalis religius bagi mahasiswa menjadi perhatian serius bagi eksekutif mahasiswa Universitas Brawijaya. Melalui struktur kepengurusan saat ini, eksekutif mahasiswa memiliki program dalam bidang keagamaan dan wawasan kebangsaan. Presiden Eksekutif Mahasiswa UB Rafli menjelaskan, wawasan nasionalis religius diharapkan menjadi karakter mahasiswa Universitas Brawijaya. Untuk membentuk karakter ini, pihaknya sudah menyiapkan program yang akan dikemas sesuai dengan jiwa generasi muda. Pembentukan karakter ini membutuhkan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga dapat membentuk karakter kuat dalam mahasiswa. Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya menaruh perhatian dalam pembentukan karakter mahasiswa melalui program kerja bidang keagamaan dan wawasan kebangsaan EMUB membentuk karakter khas mahasiswa UB. Karakter nasionalis religius ini menjadi karakter penting yang diyakini dapat membentuk pribadi yang inklusif dan mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Karakter tersebut diharapkan mampu merawat keberagaman yang ada dalam masyarakat menjadi satu kekuatan untuk membangun kesejahteraan bersama. Nasionalisme dan religiusitas tentu merupakan bagian penting dalam pembangunan dan pendidikan karakter di mahasiswa. Dan bagi eksekutif mahasiswa itu adalah domain yang sangat serius. Makanya di eksekutif mahasiswa di tahun ini kita punya Direktur Jenderal Pendidikan Agama dan Wawasan Kebangsaan. Itu adalah komitmen kami untuk kemudian membangun kapasitas mahasiswa, pendidikan karakter mahasiswa melalui keagamaan dan nasionalisme. Tentu saja paradigma nasionalisme yang ingin kita bangun, paradigma religiusitas yang kita bangun bukanlah paradigma yang sempit, tetapi bagaimana kemudian memaknai itu sebagai bagian dari cara kita generasi milenial, generasi Z untuk kemudian berkontribusi bagi pengembangan masyarakat dan negara. Kira-kira begitu.
Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga yang sudah mangkrak selama 19 tahun menjadi perhatian mahasiswa. Melalui aksi massa mahasiswa mendesak agar DPR segera membahas dan mengesahkan RUU tersebut. Fadila Rahma, pengurus eksekutif mahasiswa, mengatakan saat ini kondisi PRT dan pekerja anak di Malang dalam kondisi memprihatinkan. Ketidakjelasan RUU PPRT menjadikan mereka bekerja dengan tidak memiliki payung hukum. Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap dapat menjadi pematik bagi legislatif dan semua pihak untuk serius membahas RUU tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Rancangan undang-undang mengenai pekerja rumah tangga sudah 19 tahun menjadikan mahasiswa di Malang bergerak untuk mendorong DPR membahas RUU tersebut. RUU ini penting karena menyangkut perlindungan terhadap pekerja perempuan dan anak. Mahasiswa melihat saat ini pekerjaan perempuan dan anak masih banyak mengalami eksploitasi dengan perlindungan yang minim. Aksi mahasiswa diharapkan dapat menjadi pemantik bagi anggota DPR untuk membahas dan mengesahkan RUU tersebut sebagai bentuk perlindungan negara terhadap pekerja perempuan dan anak. Pengawalan RUU PPRT yang mandek selama 19 tahun, itu ada isu turunannya. Seperti yang aku bilang tadi, kita di Malang juga menggayat Anggrek Maya, di mana itu merupakan organisasi yang fokus terhadap pekerja rumah tangga. Nah, untuk di Malang sendiri, kenapa kita mengawal adanya RUU PPRT ini? Karena yang aku bilang tadi, di Malang ini masih banyak sekali perempuan-perempuan dan juga anak-anak yang dieksploitasi, dicederai HAM-nya, kayak gitu. Jadi yang dituntut itu apa sebenarnya? Apa? Yang dituntut? Yang dituntut adalah payung hukum. Kayak gitu. Dengan adanya aksi seperti ini menjadi pemantik juga ya. Oh, di Malang ada aksi yang membawa isu pengawalan 19 tahun RUU PPRT. Mungkin itu nanti bisa ke-up ke media nasional yang bisa menjadi pemantik dari DPR RI sendiri untuk segera mengesahkan dari RUU PPRT ini sendiri, kayak gitu. Karena ini merupakan aksi simbolik juga ya. Memperingati Hari Perempuan Sedunia, Eksekutif Mahasiswa UB aktif melakukan kampanye melalui media sosial. Lembaga mahasiswa UB ini mengusung pengarus utamaan gender dari perspektif laki-laki. Fadila Rahma, pengurus EMUB, menjelaskan bahwa melalui akun media sosial EMUB memberikan informasi dan edukasi mengenai wawasan gender. Melalui perspektif laki-laki diharapkan wawasan gender akan lebih holistik dipahami oleh masyarakat. Edukasi ini akan dilakukan secara berkelanjutan agar kesadaran akan gender terus meluas dan menjadi kesadaran bersama dalam masyarakat. Wacana pengarus utamaan gender dalam kehidupan masyarakat menjadi perhatian eksekutif mahasiswa dengan melakukan kampanye dan edukasi melalui media sosial. Edukasi yang dilakukan tidak hanya menyasar kepada perempuan, namun juga kepada laki-laki dengan menjadikan mereka sebagai salah satu sudut pandang. Dengan mengambil sudut pandang laki-laki, diharapkan wawasan gender dapat diterima dengan lebih utuh dan membumi. Kampanye tersebut akan terus dilakukan secara masif dan intensif agar dapat menjadi kesadaran utuh bagi mahasiswa dan masyarakat. Sebenarnya ada banyak sekali propaganda terkait International Women's Day karena P3 EMUB tahun ini juga fokus terhadap pengarus utamaan gender. Jadi kita mengangkat perspektif dari para laki-laki supaya adanya momentum ini itu menjadi pemantik juga bagi para laki-laki, di mana sebenarnya penghapusan ketidakadilan ini bukan hanya untuk perempuan tapi untuk laki-laki, karena patriarki sendiri ini kan juga merugikan laki-laki seperti itu. Dan juga kita ada filter Instagram, mungkin teman-teman mau pakai juga nggak apa-apa, ada di IG EMUB. Sinergi program antar lembaga untuk mencetak wirausaha generasi muda membutuhkan keselarasan agar berjalan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Dr. Andromeda Komariah, menjelaskan keselarasan tersebut dapat berjalan melalui IKI. IKI merupakan kepanjangan dari Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi. Tiga hal tersebut dapat diimplementasikan antar lembaga agar sinergi program dapat berjalan. Andromeda berharap sinergi IKI dapat berjalan antara perguruan tinggi seperti UB dengan Bank Syariah Indonesia dan pemerintah provinsi. Inisiatif, kolaborasi, dan inovasi menjadi kunci dalam melakukan sinergi program antar lembaga.
Dalam hal pembentukan wirausaha di kalangan mahasiswa, konsep IKI tersebut diharapkan dapat mempercepat sinergi dan berjalannya program. Saat ini program pembentukan wirausaha mahasiswa banyak dilakukan oleh berbagai lembaga, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, organisasi hingga perguruan tinggi. Dengan sinergi tersebut diharapkan program pembentukan wirausaha mahasiswa tidak berjalan tumpang tindih, namun saling mendukung dan mempercepat berjalannya program. Maka sinergitas itu perlu terus ditingkatkan. Karena dalam menghadapi tantangan seperti saat ini, maka kuncinya ada di IKI, inisiasi, kolaborasi, dan inovasi. Oleh karena itu kami tadi menawarkan bagaimana kalau kemudian kita ke depan, biar saling memberikan manfaat dan saling memperkuat, maka kerjasama antara BSI dengan perguruan tinggi yang menjadi lokasi dari talenta wirausaha BSI ini akan kita sinergikan dengan 4 perguruan tinggi lain dan juga dengan program Provinsi Jawa Timur, karena kita juga ada yang namanya program Smile, yaitu adalah entrepreneur bagi para milenial. Pelaku UKM saat ini menjadi perhatian pemerintah dalam hal pendanaan. Peran penting UKM dalam menggerakkan ekonomi nasional membuat sektor tersebut membutuhkan dukungan pendanaan. Pemerintah saat ini memiliki komitmen melalui perbankan nasional untuk memberikan kuota kredit pada sektor UKM hingga 20%. Deputi Bank Syariah Indonesia Regional Surabaya Arif Budiman melihat hal ini sebagai kesempatan bagi pelaku UKM untuk bisa memanfaatkan kredit tersebut bagi pengembangan usaha. Sektor UKM diharapkan dapat naik kelas menjadi usaha yang besar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah melalui perbankan nasional memiliki komitmen untuk mendukung keberadaan pelaku usaha kecil dan menengah. Melalui pemberian kredit usaha saat ini, Bank Pemerintah memberikan kuota kredit 20% untuk pelaku UKM. Komitmen ini merupakan bentuk dukungan nyata agar pelaku UKM dapat terus bertahan dan mengembangkan usahanya. Keberadaan UKM selama ini sudah terbukti membantu perekonomian nasional dan mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pelaku UKM diharapkan dapat memanfaatkan peluang kredit tersebut untuk memperbesar skala usaha melalui sinergi perbankan. Anak-anak usia 24 sampai 30 tahun, ya. Kalau saya udah nggak masuk tuh, ya. Itu saya udah nggak masuk. Tapi milenial ini, ya teman-teman, itu jumlahnya di Indonesia itu cukup besar, ya, cukup besar. Sehingga kemudian yang berikutnya adalah BSI sebagai salah satu bank BUMN, ya. Induk kita itu kan Mandiri, BNI, gitu ya, BRI semuanya BUMN. Nah di peraturan perbankan itu ada regulasi, ya, bahwa setiap bank-bank BUMN itu ketika dia menyalurkan pembiayaannya itu 20%, ya, itu harus masuk ke sektor UMKM. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian UB terus melakukan persiapan musyawarah wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian. Kesiapan tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Salsabila sudah mencapai 80%. Saat ini pihaknya terus melakukan komunikasi dengan delegasi dari 10 kampus anggota ISMPI yang akan hadir pada pekan depan. Selain itu, panitia juga terus berkoordinasi dengan para narasumber yang akan menjadi pemateri dalam seminar nasional yang membahas dunia pertanian nasional.
Persiapan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian menjadi tuan rumah Musyawarah Wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia terus berjalan. Saat ini kesiapan UB sebagai tuan rumah sudah mencapai 80%. Dalam kegiatan yang akan dihadiri delegasi BEM dari 10 perguruan tinggi Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara tersebut akan berlangsung selama 2 hari. Selain musyawarah, panitia juga mempersiapkan sesi seminar dengan mengundang pakar pertanian dan tokoh masyarakat. Para mahasiswa akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan situasi pertanian nasional dan melakukan regenerasi pengurus ISMPI Wilayah 4. Kami dari panitia itu kurang lebih udah 80% menuju 100% dari acara. Kita juga udah mengkonfirmasi dari berbagai delegasi, diantaranya ada NTB, NTT, Bali, dan dari Jawa Timur sendiri. Nah, untuk lebih rincinya, dari delegasi itu masih mengkonfirmasi dari pihak universitasnya. Nah, untuk dari kegiatan lainnya, kita juga udah mengkonfirmasi terkait dengan pemateri, moderator, MC, dan lainnya. Dan untuk itu kita sekarang lagi membriefing apa saja yang akan kita lakukan nantinya untuk di seminar nasional dan untuk musyawarah wilayah sendiri. Prestasi Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi terbaik nasional terus berlanjut. Pada bulan Maret ini, Webometrics kembali merilis 100 perguruan tinggi terbaik nasional tahun 2023. Pada rilis kali ini, Universitas Brawijaya berada pada posisi ketiga nasional. Peringkat pertama, Universitas Indonesia, disusul Universitas Gadjah Mada dan Universitas Brawijaya. Pada peringkat 10 besar terdapat 3 perguruan tinggi yang berasal dari Jawa Timur. Ketiga kampus tersebut adalah Universitas Brawijaya pada peringkat 3, Universitas Airlangga pada peringkat 4, dan Institut 10 November pada peringkat 7. Webometrics kembali merilis 100 peringkat perguruan tinggi terbaik nasional untuk tahun 2023. Universitas Brawijaya masuk dalam 3 besar kampus terbaik dengan berada pada peringkat 3. Peringkat ini membuktikan bahwa Universitas Brawijaya merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Saat ini, UB sudah memiliki sekitar 70 program studi yang terakreditasi internasional. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan proses akreditasi yang terus berjalan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Abdul Muiz dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.